Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Miftahi babi rahmatillah Adada ma fi ilmillah Salatan wa salamaini bidawami mulkillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pertama-tama marilah kita senantiasa tiada bosan-bosannya untuk mengucapkan kalimat Alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita, baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat berhati dalam suatu majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak, Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan, Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit. Dan mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, keluarga kita, kedua orang tua kita, jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita memperoleh suatu keberuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta mengikut beliau ila yaumil qiyamah. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, tokoh-tokoh agama, para habaib dan syarifah dimanapun mereka berada. Kemudian yang ulun hormati Sayyibul Bait, yakni mamanya Hasan sekeluarga, mudah-mudahan apa yang menjadi niat mereka mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Ta'ala dengan berkat daripada pembacaannya, daripada manakib walianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang Allah muliakan para jamaah hadirin sekalian yang insya Allah senantiasa dalam curah rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di siang hari ini kita akan membicarakan yakni manakibnya Syekh Muhammad Saman. Jadi sebagaimana kita maklumi bersama bahwasanya Syekh Muhammad Saman ini tabiatnya beliau ini adalah orangnya kasih sayang kepada orang nang talabul ilmi, kasih sayang kepada orang nang alim-alim, kepada orang nang saleh-saleh, kepada segala orang nang fakir dan miskin. Dan lagi pula beliau ini suka berkhidmat kepada segala orang yang datang ngeziarah ke kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada orang-orang nang alim-alim dan orang nang saleh-saleh, dan daripada segala orang nang awam dan khawas. Jadi ketujuh benar sidin. Sebab di antara padilahnya berziarah ketika kita menziarahi daripada makam aulianya Allah Ta'ala itu luar biasa. Sebagaimana yang diriwayatkan daripada Ali bin Abi Thalib bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man zara aliman ay fi kabrihi summa qara'a indahu ayatan min kitabillahi. Barang siapa ujar Nabi nih menziarahi kuburannya orang alim, menziarahi kuburan orang alim apalagi walinya Allah. Kemudian ketika ia menziarahi tadi di sisinya ia membaca daripada ayat kitab-kitabnya Allah. Terkadang kita kan bila berziarah baik aku berkuitan atau saudara kita dan sanak kita atau handai petualang kawanan kita, terkadang kita bisa membaca Yasin, sepaling tidaknya membaca Fatihah 4. Nah itu sudah jadi langganan, sudah membaca Fatihah sekali, Qul huwallahu 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq sekali, Qul a'udzu birabbin nas sekali, salawat 3 kali, ya sudah tak. Mun kada bisa maniting doa umpamanya pina panjang doa pina ngali bahasa Indonesia kada apa-apa juga dengan niat ya Allah apa yang ulun baca ni ulun hadiahkan pahalanya kesan sebulan bin sebulan. Mudah-mudahan sidi di dalam kubur mendapat juran rahmatnya Engkau ya Allah, diampuni dosanya, dihindarkan daripada azab kubur hingga datangnya waktu kiamat kena. Nah itu sudah tak. Hanya wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Cukup sudah. Jangan punya di kuburan bersurah atau bagi kisahan atau berramian, jangan. Itu tak salah ngarannya. Nah, bila mana orang tersebut ketika ingin berziarah di kuburan orang alim atau aulianya Allah Ta'ala, maka apa balasannya ujar Rasulullah?
kataballahu a'tahullahu ta'ala bi'adadi khutuwatin kusuran bil jannah. Nah, Allah akan mencatat, akan memberikan bagi orang yang berziarah tadi sebilangan daripada langkahnya. Setiap langkah yang dijalaninya tuh nah dijadikan Allah Ta'ala kusuran bil jannah, istana di dalam surga gitu. Nah, toh. Jadi dijadikan istana. Oh ini dia bermotor kami jar. Bermotor kah berjalan batis kah sama aja. Munnya motor kan setiap tetesan yang inta kena turun pasti ya juga berjalan melangkah juga sama juga. Nah, bahkan lagi ujar Rasulullah selain itu lagi wa kana lahu bikulli harfin qara'a ala kabrihi kasrun bil jannati min zahabin. Dan adalah bagi orang tersebut, bagi setiap huruf yang dibacanya ketika ia berziarah tadi, maka setiap huruf yang dibacanya ketika ia berziarah tadi di kubur tadi dijadikan oleh Allah Ta'ala istana-istana di dalam surga yang terbuat daripada emas. Nah, jadi kadang-kadang kita makanya bila hari Jumat, bila ada orang tuanya meninggal sudah, jangan kadede langnya paling ada seminggu sekali barang berelang. Yang berelang. Sebab kita ini balih wadah benar kita kadang-kadang melihat memang, tetapi di sisi lain ini mengharapkan orang yang dalam kubur itu mengharapkan dengan orang-orang yang hidup ini supaya bersedekah dengan mereka-mereka supaya mendapat keringanan, supaya mendapat curahan rahmat daripada Allah Ta'ala. Nah itu diharapkannya benar-benar. Maka bila mana kita mau melakukan demikian tadi, doakan mereka dengan doa-doa yang baik-baik barisan kita kena. Nah itu makanya nih si Deni ketujuh benar bagaimana apa menunggu orang-orang yang ketujuh berziarah di kubur tadi tidak lain adalah daripada faedah dan manfaatnya yang luar biasa diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang tersebut. Dan tabiatnya radhiyallahu an itu ketika masa kecil hingga daripada sampai hafidnya, dan lagi pula ia sangat memuliakan daripada ibu bapaknya. Lagi pula ia mengekalkan musahadatil wujud dan muraqabah dan ibadah hingga ia tadi meninggalkan daripada adat dan kebiasaan orang yang melakukan. Jadi artinya di sini nih sidin ini senantiasa jari kita nih kada bisa tertinding hati sidin itu terhadap Allah Ta'ala. Selalu ingat dan Allah Ta'ala, baik daripada segi gerak-geriknya maupun daripada pendengarannya. Kada bisa terlupa itu, ingat terus dengan Allah Ta'ala. Makanya berbeda tuh mulai halus tuh, apalagi sampai kenal kan, dan sampai sih dia melawani daripada adat kebiasaan, artinya melawani hawa nafsu. Kalau hawa nafsu kita lagi kekanakan itu memang hendak berami-rami terus di hati Jakarta dan kadang raminya. Memang nang berami-rami ini adalah nafsu. Nafsu ini memang taharat daripada akal. Jadi kejadian nafsu dan akal ini berbeda. Waktu Allah Ta'ala menjadikan Nabiullah Adam alaihissalam, maka Allah mengutamakan membuat yang pertama kali diciptakan adalah akal. Oleh akal ini waktu disuruh oleh Allah Ta'ala ditakuni, wahai akal, ikam ini siapa? Siapa ikam? Siapa aku? Ujar Allah Ta'ala. Ujar Allah Ta'ala manakuni, maka ujar si akal menjawab, aku adalah hamba engkau wahai Allah, sedangkan engkau adalah Tuhanku. Maka jar Allah Ta'ala menghadap menurut menghadap, jar Allah berpaling menurut berpaling ini akal. Oleh ikam ini menurut nangka itu tadi, maka jar Allah Ta'ala kemuliakan. Makanya akal kita ini digunakan mana nang baik dan mana nang buruknya itu sudah ditentukan. Makanya awal kali pertama kali diciptakan adalah akal kita. Berbeda dengan nafsu. Ketika nafsu diciptakan oleh Allah Ta'ala, ditakuni, ikam ini siapa? Siapa aku? Maka jar nafsu, aku juai, ikam juai. Harap benar tak ditakuni itu harap benar menyahuti bapaling ikam kada akun bapaling dikiau ging kada gigol mahadap ikam kada akun jua. Akhirnya diajak oleh Allah Ta'ala, kenapa dimasuk akan si nafsu ini tadi ke dalam neraka jahim. Berapa lawas? 100 tahun lawasnya dibanam di situ. Ketika sudah dibanam lawas sudah dikeluarkan ditakuni pulang. Wahai nafsu, siapa ikam? Siapa aku? Jar Allah Ta'ala. Ujian nafsu, aku juai, kami juai. Rupanya tahan orang nih. Nih makanya kita nih nafsu ini hungang.
ngalih benar karena nafsu nih. Akhirnya kayak apa? Melihat dan demikian tadi, akhirnya ujar Allah Ta'ala pulang apa? Amun kayak itu caranya ikam kumasukkan ke dalam neraka ju. Neraka ju itu neraka yang sangat lapar, tempat yang lapar. Baik dimasukkan ke tempat dalam neraka ju yang sangat lapar tadi, dikurung ya dalam situ berapa dimasukkan selama 100 tahun. Maka di situ nafsu tadi kada kau kutik apa-apa, kelaparan, kada kau apa-apa, makan kada diberi makan, minum kada dimakan keuihan akhirnya. Lalu ketika melihat uyuh dikeluarkan, wahai nafsu, siapa ikam? Siapa aku? Hanya mengakui dia nafsu. Aku adalah hamba engkau, sedangkan engkau adalah Tuhanku. Hanya mengakui. Jadi nafsu ini artinya jangan hendak kita turuti. Sebab ngaran nafsu ini adalah termasuk daripada tipu dayanya setan. Sebab bila kita sudah sabuting dapat anak dua, anak tiga, anak empat, ya nafsu tadi ngarannya itu tadi. Tidak lain adalah tinggal akal kita lagi menggunakan kayak apa supaya kita selamat daripada permainannya nafsu dan permainan dunianya, daripada tipu dayanya setan tadi. Nah itu tadi. Jadi itu termasuk daripada membahayakan demikian tadi. Dan beliau ini tadi sangat memuliakan dan orang tua Sidin Syekh Muhammad Saman ini. Sebab kita ingat ujar Rasulullah, bila kita nih hendak nyaman hidup segala macam tuh jangan kada ingat dua kuitan. Kayak apapun caranya jangan sampai menyakiti. Sebab dikatakan jelas sudah ridallahu fi ridal walidain wa suhtullahu fi suhtil walidain. Ujar Allah Ta'ala, ridanya Allah itu terletak dengan ridanya kedua orang tua kita. Murkanya Allah terletak dengan murkanya kedua orang tua kita. Bila kita menyenangkan senang hati orang tua kita, berarti kita menyenangkan hati Allah Ta'ala. Bila kita hendak dibenci oleh Allah Ta'ala, cari penyakit, artinya mewali kuitan. Nah, yang wani-wani mau wali kuitan banyak, apalagi sampai menampiling sidin umpamanya, tagipai kubias sidin tahir-hiring umpamanya, tagala anak umpamanya nih, jangan. Sebab hal demikian tadi dikhawatirkan, andai kita tuh habis umur, dikhawatirkan meninggal dalam keadaan suhul khatimah, mati dalam keadaan beriman. Nah, di Hindu dikhawatirkan tadi. Makanya bila hendak suksesnya dengan diri kita, tidak lain adalah kita senantiasa kita memuliakan dengan kedua orang tua kita, baik dalam keadaan meninggal dunia, apalagi jelas-jelas orang yang masih hidup. Artinya kayak apa? Rezeki kita minta supaya minta didoakan yang baik-baik, supaya di dalam kehidupan ini tadi kita diberikan oleh Allah Ta'ala keberkahan. Nah, jadi jangan kita telawani menuruti daripada hawa nafsu kita, termasuk sidin ini tadi kan. Jadi sidin tadi nafsu itu dilawan. Jadi sehingga sampai demikian tadi, sampai daripada hal nang halal sekalipun Syekh Muhammad Saman ini beliau maatret dari kita. Kalau kayak gini masih dihantang, entalo sapiringan dihantang, sapiring habis salungan aja mantam umpamanya nih, itu ngarahin nafsu ngarannya. Baca pulang karena bismillah, mulai makan mulai magini aja dan magini. Jadi jangan sampai demikian gila. Dan beliau ini lagi, selain itu Syekh Muhammad Saman ini tidur beliau pun pada ketika malam hari sangat sedikit, melainkan sedikit benar sidin guring. Artinya banyak beribadah. Orang hendak mendapatkan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala karena banyak guring malamnya. Ada kita berjurai karena banyak guring malam. Sakalnya apa? Permainan game. Permainan game. Di mana permainan dari perkumpulan berramian, di mana orang ada wifi di situ berumbuk orang berramian. Tahan aja tuh tengah malam tuh sampai ke subuh gini bisa sampai tahan tuh. Tapi pas mendengar pengajian kada pati hakonnya, oleh kenapa? Oleh tak kuat nafsunya daripada akalnya. Artinya nih hendak nang rami-rami aja, tadi dia tujuannya tidak lain adalah nafsu yang mengalahkan daripada akalnya, itu merugikan dengan dirinya. Sedangkan Syekh Muhammad Saman ini digunakannya malam itu adalah malam yang sangat istimewa. Di situ kita malam bermunajat, di mana orang dalam keadaan nyaman guring, maka di situ kita meminta dengan Allah Ta'ala bermunajat, maka di situ mendapatkan kemuliaan bagi orang-orang yang mau menggunakan dengan akal. Cuma kita nih kebanyakan guringnya daripada beribadahnya, berbeda dengan walinya Allah.
Dan apabila beliau ini tadi diberi bantal, Syekh Muhammad Saman ini tadi oleh orang tuanya ketika hendak guring, maka beliau keluh kesah seperti orang nang garing, kayak Pak diberi bantal nang kayak orang garing. Namun anak kita kada diberi bantal kada kau guring. Nah kayak itu juga kita asang alih bana guring. Namun Syekh Muhammad Saman kada begitu diberi bantal sidin resah gelisah. Tetapi bila kada pakai bantal sidin nyaman. Nyaman gitu guring jauh bana berbedanya. Ya Allah. Dan apabila sampai waktu sahur, maka ia bangun daripada tidurnya, lalu ia pun tidur sahur. Kemudian daripada itu, lalu ia sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak. Lalu ia pun juara tidur subuh hingga sampai terbit matahari. Manakala terbit matahari kira-kira segala, maka bangkitlah ia sembahyang sunat israk. Nah sunat israk ini biar istimewa benar. 2 rakaat aja sembahyangnya. Habis sembahyang subuh tak. Jadi habis sembahyang subuh tuh jangan langsung bulik. Kita bawirid kasih tuh. Habis bawirid membaca istighfar ya kita, membaca Al-Qur'an ya kita sambil menunggu waktu israk. Orang namang gawe sembahyang israk ini nilaiannya sama nang kaya mendapatkan nilaian orang beribadah haji dan umrah nang tam nang sempurna. Nah, istimewa ini nang sempurna. Ya apalagi jadi walaupun orangnya kada haji, kada berumrah, tapi dapat pahalanya sama kayak orang haji berumrah tuh luar biasa. Ya Allah, orang tulak haji itu kan kada ada lain, nang dicari tadi nilaiannya pahalanya, bukannya nang kata haji hajahnya itu tadi kada. Nah ianya tadi pahalanya tadi diterima atau kada, sebab itu jaminannya surga diberikan oleh Allah Taala. Nah digawinya sembahyang isyak tuh 2 rakaat aja. Ayatnya terserah aja. Membaca Fatihah qul ya ayyuhal kafirun, yang kedua habis Fatihah membaca qul ya am sudah tak. Dadang alih. Dan apabila sampai daripada 1/4 hari, maka bangkitlah ia tidak sembahyang sunat duha sebanyak 12 rakaat dan sepaling abdalnya adalah 8 rakaat. Amun kayak kita ini paling minim barang ambil 2 rakaat gini Bapak. Asal ada nyaklah lah. Oleh kita ini kebanyakan kolernya daripada rajinnya. Nah, asal dan menggawi pulang. Dan beliau ini termasuk pulang apa? Membanyakkan puasa sunat. Nah, puasa sunatnya banyak digawi sidin, menggawi baik puasa Senin, puasa Kamis maupun puasa putih segala macam. Nah ini menang kayak kita jangankan anak nangka itu nang puasa Ramadan aja kan biang liut nang kayak orang ada makan berapa hari. Nah, oleh kenapa? Oleh kada terbiasa kita. Lain halnya terbiasa. Kalau nyata biasa tuh puasa dengan kada puasa tuh sama aja nilainya. Oleh nyata biasa sudah. Oleh lantaran kada terbiasa ini tadi, makanya menimbulkan rasanya timbul rasa resah dan gelisah dengan diri orang tadi. Kemudian lagi, dan Syekh Muhammad Saman ini adalah orangnya di dalam daripada zikrullah, baik siang maupun malam. Nah, lalu di dalam siang dan malam itu selalu zikrullah. Artinya apa? Sidini senantiasa berujlah, menjauhi daripada keramaian orang banyak. Katujuh berjauh menyendiri jadi kita. Kenapa? Jadi katujuh berujlahnya tadi supaya terhindar daripada macam-macam nang kada diinginkan oleh Allah Ta'ala. Sebab kita bila kita banyak nih kumpulan terkadang mendengarkan orang berpandir, terkadang pandiran nih bilanya bagus saja pandiran baik ya. Cuma bilanya tagana berpandir nang kada baik menyasar kena asalnya baik pandiran oleh lantaran ada orang lain tadi kada baik lalu terpandir orang lain jadi gibah jadinya. Nah ini kada akon nih. Jadi kada akan berkumpul dengan orang banyak tuh tadi. Dikhawatirkan kalau mendengarkan hal-hal yang kada baik. Kayak itu juga dengan segi daripada segi makanan segala macam khawatir juga. Sebab bila kita banyak terkumpul dan orang banyak, umpamanya ditawar orang makan yang kada akan makan kan ngalih juga. Ya kalau lah. Nah, padahal orang tadi apik menjaga hal demikian tadi supaya jangan sampai artinya makan yang kada baik, sebab yang kada baik tadi dapat menggelapkan daripada hati. Bila hati ini mulai gelap, nang tadi rajin jadinya kada rajin. Nak membuktikannya kan kerja ngalih aja kita nih. Kita terkadang kan
duit baik aja segala macam nih, tapi mau kita belanja pas nama gawinya kada baik, nah terus ngalih. Nah kayak contoh kita nukan nasi goreng, kita nukan nasi goreng nih duit kita bagus, nama jualnya bagus, nama gawinya kada bagus, nah kayak mau gawi kada bagus. Coba pian itu orang bajuan nasi goreng tuh hintalo tuh suara dibasuhnya, kulit hintalo tuh suara dibasuhnya lah, kerasuh Allah lah. Mas nuka di warung tok pacahinya. Nah pasti karena kulitnya, kalau karena kulitnya tuh keluar dari burit ayam, kalau suara dibasuh ada suara jadi najis tuh sudah tak, entah tersangalih tak najis tuh jadinya, tak makan najis hukumnya haram jadinya. Nah haram ini tadi menimbulkan menurunkan daripada kerajinan kita. Nah tadi rajin membaca Al-Quran, bila mengoler membaca Al-Quran. Nah tadi rajin sembahyang berjamaah, oler sembahyang berjamaah. Oleh kenapa tadi ada tamakan yang kada baik. Oleh kenapa tadi gawiannya terus sabuteng mulah teh pulang. Begitu mulah teh, kalau orangnya mau lateh gulanya berdahulu, nah gulanya berdahulu hanya malurok banyu. Ini pas bila gulanya berdahulu, nang kada pas tuh bila maulah banyunya berdahulu dimasukkan, gulanya berdudi. Nah ini nang bisa jadi haram tak? Kenapa jadi haram? Siapa tahu ketikanya maluruk ada samutnya hidup nih, oleh lantaran banyunya berdahulu lalu dibuat matinya sudah. Nah jadinya haramnya najis juga atau jadinya haram ulang kan. Jadi ini kita anggap ini kayak sepele, jadi hukum fikih tak, hukum fikih seperti anda. Makanya daripada segi syariatnya kita harus berhati-hati juga, bukannya anak tarekatnya, hakikatnya, harga makrifatnya aja kada. Syariatnya dulu pas, kada kita dulu. Bila kita kada pas syariatnya tadi, yang merusak tadi, segala-galanya jadi rusak tadi. Nang rajin akhirnya menjadi kurang. Nah ini nang perlu kita hatikan. Kemudian lagi di antara daripada karamahnya Syekh Muhammad Saman, dia kabarkan oleh Muqran bin Abdul Mu'in dengan katanya, ujar Sidin misalkan ketika aku berlayar di negeri Hijaz, manakala aku sampai di tepi laut, aku lihat Yazidin mega awan berubah sangat hitam. Jadi begitu tulak sini tadi bakapal, biar tulak bakapal layar sekalinya dari tengah-tengah laut, sekalinya berubah cuaca, berubah jadi hirang. Nah setelah berubah jadi hirang lihat, lalu turunlah Yazidin angin topan, datang angin topan nih, sehingga angin tersebut tadi menghantam ke kapalku dan kapalku Yazidin hampir karam Yazidin. Maka aku pun Yazidin berteriak sehabis-habis daripada suaraku, berteriak Yazidin, berucap napa dia ucap Yazidin, ya Saman, ya Saman, ya Saman, ya Mahdi, diukuriak Yazidin gitu sih diukuriak. Maka Yazidin tiba-tiba aku lihat ada dua orang yang berjalan di atas air datang ke kapalku. Seorang Yazidin memegang sebelah kanan dan seorang lagi memegang daripada sebelah kiri. Kemudian Yazidin aku berhentilah. Ketika aku melihat dan demikian tadi langsung berhenti angin topan tadi, maka aku pun Yazidin selamat dengan berkat daripada dua orang itu tadi Yazidin. Maka sampai aku ke tujuan aku tadi, ke negeri daripada nang aku tuju tadi dengan keadaan selamat. Nah, jadi mau ucap nangka itu aja tadi. Cuma kita melakukan tersebut tadilah dengan syarat menandang dapatkan kita dengan dua syarat. Syarat pertama adalah hati kita ini tadi harus yakin bahwasanya orang itu adalah walinya Allah, tiada syak pada diri kita. Jadi tidak ada ragu-ragu lagi di hati kita nih bahwasanya itu betul-betul walinya Allah. Ada keraguan. Kemudian yang kedua, janganlah kita mungkir kita tadi kepada daripada kewaliannya, jikalau ada pekerjaannya itu tadi bertentangan pada zahir sekalipun. Jadi jangan sampai kita mungkir itikat kita tadi kepadanya. Itu bila kita hendak mendapatkan daripada kewalian Sidin tadi. Dan di sini Sidin memberikan daripada wasiat kepada kita satu amalia, yang mana bila kita mengamalkannya amalia tersebut tadi membantu dengan diri kita. Kenapa? Ujar Sidin dibaca habis sembahyang subuh. Kenapa dibaca Allahumma firli ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma rahmu ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma asbur ummati Sayyidina Muhammad.
itu Yasin dibaca 4 kali berturut-turut sesudah sembahyang subuh, niscaya ia masuk dalam jumlah daripada martabat fadilah wali yang kutubnya Allah Ta'ala. Dengan syarat tadi jangan kita bapandir dengan perkara dunia sebelum kita membaca daripada amalan tersebut tadi. Syekh Said Muhammad Saman ini beliau dilahirkan pada tahun 1132 daripada hijrahnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam negeri Madinatul Rasul, dan beliau diwafatkan radhiyallahu an ini tadi pada tahun 1189 daripada hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau wafat hari Arba 2 Zulhijjah Mubarakah, dan beliau dimakamkan di Baqi daripada berhampiran dengan kuburannya segala istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini suatu faedah, barang siapa nama lazim akan membaca manaqib Syekh Said Muhammad Saman pada tiap-tiap tahun sekali serta bersama dengan orang banyak dan membaca Al-Quran serta bertahlil dan bersedekah sekadar daripada kemampuan, kemudian dihadiahkannya pahalanya tadi kepada Tuhan Syekh Said Muhammad Saman, apalagi jika dikerjakannya pada hari wafatnya, niscaya Allah akan meluaskan rezekinya yang halal, dan lagi Allah akan menyampaikan segala hajatnya min umurid dunya wal akhirah, wallahu alam. Mungkin ini jangan dapat sampaikan, mudah-mudahan ada faedah dan manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala rasulika sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala rasulika sayyidina wa habibina wa sabina wa maulana Muhammad. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.